Maka dua ayat ini menjadi pendalilan bagaimana manusia itu terfitnah dengan kecintaannya. Maka di sini menjadi pendalilan cinta adalah ibadah, di mana cinta kita kepada Allah dan kepada Nabi itu keharusan, dan diuji dengan cinta kita kepada makhluk, kepada bisnis dan tender. Maka kecintaan kita kepada Allah harus di atas kecintaan kepada makhluk ataupun kepada materi. Maka dua ayat ini jelas pendalilannya. Kemudian beristidlal penulis dengan hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik, muttafaqun alaih. Anas ibnu Malik, dari Anas ibnu Malik bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kalian. La di sini la nafiyah. Maka apa nafi di sini? Perlu diketahui la nafiyah mempunyai makna dua. La nafi lil jins wa la nafi lil kamal. Intabihu. Contoh la nafi lil jins seperti syahadat la ilaha illallah. Maka di sini nafi lil jins menunjukkan apa? Tidak ada dari makhluk ciptaan Allah bersifat umum mutlak. Tidak ada yang pantas disembah dari makhluk kecuali Allah yang menciptakan kita. Itu makna la nafi lil jins. Maka dia alamatnya apa? Masuk kepada nakirah la ilaha, dan juga la haula wala quwata illa billah. Adapun di sini la masuk kepada fi'lun mudhari' la yu'minu. Di sini bukan menafikan jins. Nafilil jins maknanya menafikan keimanan secara total. Maknanya orang ini kafir. Bukan seperti itu. Maka kalimat-kalimat di dalam hadis la yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum, wa kadalika seperti laisa penafian, laisat min sunnati, laisa minas sunnah, laisat min ummati. Maka ini juga penafian kamal. Maknanya la yu'minu ahadukum dinafikan secara menyeluruh. Maknanya tidak sempurna keimanan. Jangan diartikan bukan beriman atau tidak beriman, maknanya secara keseluruhan tidak. Tetapi tidak total, tidak sempurna keimanan seseorang. Maknanya bukan mengkafirkan. La yu'minu ahadukum maknanya tidak sempurna keimanan seseorang. Sehingga maknanya di sini nafi lil kamal, menafikan dari keutamaan, kesempurnaan iman, bukan menafikan iman sama sekali. La yu'minu ahadukum, maka dinafikan keimanan di antara kalian. Hatta akuna ahabu ilaihi, sampai-sampai kalian itu lebih mencintai Nabi min waladihi wa walidihi wa nasi ajmain, bahwa mereka lebih mencintai Nabi daripada anak-anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Maka di sini tidak beriman maknanya sempurna keimanan. Maka kalau begitu ada orang yang lebih mencintai anaknya daripada Nabi, mencintai bisnisnya daripada Nabi, maka di sini apakah kafir? Jawabnya tidak. Karena di sini yang diinginkan kesempurnaan iman. Lalu bagaimana orang-orang yang lebih mencintai hartanya daripada Nabi? Maka dikatakan orang ini tidak sempurna keimanannya. Bisa jadi orang ini berdosa dan imannya sedikit, itu maknanya. Maka wajah pendalilan di sini apa? Bahwa dinafikan keimanan secara sempurna di saat dia lebih mendahulukan harta
dan keluarganya selain dari mencintai Nabi. Maka di sini menunjukkan bahwa kecintaan adalah ibadah. Di sini menjadi pendalilan bahwa cinta adalah ibadah, dan di sini menjadi pendalilan bahwa sebagian manusia ada yang lebih mencintai selain Allah, dan di sini disebutkan tidak sempurna keimanan di mana bapaknya dan anaknya dan hartanya lebih dicintai daripada Nabi. Maka ini wajah pendalilan bisa masuk bahwa tidak sempurna keimanan seseorang sampai Nabi lebih didahulukan dari yang lainnya dari jenis manusia dan harta. Maka ini menunjukkan bahwa manusia ada yang lebih mencintai hartanya daripada Nabi, keluarganya daripada Nabi. Walahuma, dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 jenis manusia, 3 perkara dari manusia yang terdapat di dalam dirinya itu, ketiga perkara ini dia akan mendapatkan halawatal iman, kenikmatan iman. Maka iman itu di dalam hati akan terasa olehnya. Di saat apa? Dari 3 perkara ini, pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, di mana dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya dari selain Allah dan Rasulnya, seperti orang tuanya, hartanya, anak-anaknya, istri-istrinya. Maka di sini kecintaan kepada Allah lebih didahulukan dan Rasulnya daripada kepada keluarganya, itu akan mendapatkan halawatal iman. Dan di riwayat yang lain kita baca sekarang dan nanti akan datang, wa fi riwayah la yajidu ahadun halawatal iman hatta. Di sini dinafikan tidak mendapati seseorang kemanisan iman sampainya 3 perkara sama, bahwa Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selain keduanya. Maknanya lebih dicintai daripada ayah, ibunya, dan harta-hartanya. Maka ini keledatan iman yang akan dirasakan oleh manusia di saat melaksanakan perkara ini. Ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dan yang kedua apa? Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan juga mereka orang-orang yang mencintai karena Allah. Bagaimana mencintai karena Allah? Saya mencintai murid-murid saya karena Allah. Maksudnya saya menginginkan murid-murid saya semuanya sukses. Sukses di dunia dan di hari akhirat. Maka kita begadang untuk memberikan ilmu kepadanya. Kita memberikan waktu pelajaran yang kita berikan semampu kita, ba'dal fajr, ba'da asr, ba'da zuhur, qabla zuhur, ba'dal maghrib. Itu rasa cinta. Karena apa? Karena Allah kepada murid-murid kita misalnya. Dan tidak hanya sekedar masalah ilmu, tapi apa? Akhlak. Tapi apa? Perkara akhirah. Maka kita membangunkan juga mereka dari adzan awal agar mereka bangun, melaksanakan sholat malam, berdoa kepada Allah, diberkahi ilmunya, dan membiasakan mereka sehingga mereka di saat menuntut ilmu di luar negeri, mereka sudah terbiasa bangun jam 4, maka akan bangun. Tidak ada malas-malasan. Maka maksudnya di sini adalah kecintaan kita kepada murid-murid kita. Apakah ada hubungan darah? Tidak. Apakah ada hubungan keluarga? Tidak. Lalu apakah yang menyebabkan kecintaan ini? Karena Allah. Di mana seorang guru mencintai muridnya bukan hanya sekedar memberikan ilmu alat,
ilmu Al-Quran dan Sunnah, bahkan memberikan juga akhlak yang mulia dan menjadikan mereka menjadi berakhlak yang mulia. Kita marah di saat mereka berdusta, kita marah di saat mereka mencuri, kita marah di saat mereka melaksanakan onani, kita marah di saat mereka melaksanakan keburukan. Kebencian ini dan kecintaan ini kenapa? Karena Allah. Maka kalau kalian belajar di sini kemudian dibiarkan, belajar nggak belajar terserah, sholat nggak sholat malam terserah. Ngapain kita ngurusin anak orang dibangunin atau di bangunan? Iya, anak orang di bangunan. Ngapain anak orang di bangunan? Biar aja tidur. Jam 4 masih 1 jam lagi. Kemudian ngapain diberi ilmu terlalu banyak? Nanti cepat pintar. Dalam waktu setahun sudah bisa mengi'rab, sudah bisa memeriksa hadis sahih dan dhaif. Nanti melunjak. Dan nanti akan lebih pintar daripada saya. Maka saya akan ditinggal. Tidak ada pemikiran seperti ini bagi dai-dai yang ikhlas kepada Allah. Maka para dai yang ikhlas kepada Allah menginginkan murid-muridnya bahkan lebih baik daripada dirinya. Karena dia mengetahui tidaklah orang ini menjadi dai ilallah kecuali dari hasil tarbiyahnya antara dia dengan Allah, dia mengetahuinya. Maka tidak ada orang yang berpikir kamu jangan memberikan semua ilmu kepada muridmu. Nanti muridmu akan lebih berilmu dari kamu dan mungkin akan melecehkan kamu dan mungkin akan menjauhi kamu karena kamu sudah di bawah dia levelnya. Tidak ada. Maka yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah illa lillah. Seseorang mencintai manusia karena Allah. Maka begitupun seorang murid mencintai gurunya. Dia merasa berterima kasih kepada gurunya yang selama ini dia menjadi seorang alim dikarenakan gurunya. Maka dari ilmu-ilmu yang dia pelajari dulu, dia bersyukur dan dia selalu mendoakan gurunya. Dan gurunya telah meninggal, dia mengajarkan kitab-kitabnya, maka akan mengalir pahalanya terus kepada gurunya ini. Maka ini juga cinta karena Allah. Seorang guru mencintai murid dan seorang murid mencintai gurunya dan teman mencintai temannya dikarenakan Allah. Sama-sama saling menuntut ilmu dan sama-sama saling mewasiatkan. Kamu malas, pekan ini kamu hafalannya tidak baik. Kemana kamu? Kemudian melihat temannya banyak tidur. Kamu kok pekan ini banyak tidur? Setoran rusak, dipukul 7 kali oleh ustadz. Mana hafalan kamu? Saling mewasiati. Bukan di antara kalian senang jika saudaranya dalam keadaan keburukan. Saudaranya dipukul banyak, senang. Yang penting dirinya dipukul 2 kali, dia 7 kali senang. Tidak. Maka cinta karena Allah. Dan inilah yang dijadikan halawatal iman. Maka jika kalian mencintai karena Allah, kalian akan merasakan kenikmatan iman. Dan yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahullahu minhu. Dan merasakan kelezatan iman juga di saat dia membenci, di mana dia dulu dari orang kafir masuk kepada Islam, atau dari orang awam multazim menjadi salafi misalnya. Maka setelah ditolong oleh Allah dengan hidayahnya dari awam ataupun dari kekufuran masuk kepada Islam, maka dia membenci untuk kembali kepada kafir. Atau dia orang awam dulu kemudian menjadi salafi dan membenci dari kembali kepada keawamannya menjadi awam. Maka kama yakrahu an yuqdafa finnar, seperti dia membenci dilemparkan kepada api neraka,
maka di sini dia akan merasakan kelezatan iman. Dan begitupun di riwayat tadi, la yajidu ahadun halawatal iman, tidak didapati kelezatan iman bagi seseorang kecuali di saat mempunyai 3 perkara tadi. Maka ini menjadi pendalilan tentang permasalahan kecintaan sesama manusia pun adalah perkara yang ibadah. Dan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya lebih didahulukan dari selain keduanya. Ini pun yang menjadi poin pendalilan.